Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fratina Devana Kalisa dengan NIM 233140707111035 kelas T4G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang autentikasi dan akses kontrol dengan apa yang saya buat, yaitu saya menggunakan metode RBAC atau Role Based. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan, UTS keamanan jaringan. Oke. Untuk selanjutnya ada introduction, yaitu pengenalan itu apa itu autentikasi. Jadi autentikasi sendiri adalah proses validasi atau pembuktian terhadap identitas atau kredensial yang hendak memasuki sebuah sistem atau layanan yang penting. Seperti itu. Jadi autentifikasi sendiri ini bisa dibilang apa yang dilakukan untuk membuktikan bahwa pengguna atau user yang hendak login itu benar-benar memiliki akun yang sah. Jadi dia itu bukan hack atau malware atau serangan-serangan seperti itu. Jadi dia tuh benar-benar user atau pengguna yang benar-benar punya akun sah atau dia itu sudah login atau registrasi. Seperti itu. Contohnya itu autentikasi itu ada di username dan password, ada PIN, ada sidik jari juga. Jika dibilang biometrik ya, ada juga kartu akses. Seperti itu. Nah, untuk metode autentifikasi itu ada metode something you know, yang dimana itu contohnya itu seperti password. Jadi password ini nanti akan di-hide, jadi tidak akan tahu bahwa kita mengetik password apa seperti itu. Ada something you have, yang dimana contohnya itu seperti token, kartu ID, atau OTP, seperti itu. Ada lagi something you are, yang dimana dia itu ada biometrik atau sidik jari, sidik wajah, atau retina. Nah, selain autentikasi itu ada juga akses kontrol. Jadi apa itu akses kontrol? Jadi akses kontrol sendiri itu adalah mekanisme untuk mengatur siapa yang boleh akses pada sistem. Jadi akses kontrol ini siapa yang bisa mengakses pada sistem. Biasanya ini tuh lebih ke admin. Nah, akses kontrol sendiri itu dia tuh mengatur hak akses pengguna atau user terhadap sumber daya seperti file, folder, dan sistem-sistem lainnya. Tujuannya itu kontrol akses sendiri itu untuk membatasi tindakan pengguna sesuai peran atau izin dari si yang megang kontrol akses tersebut atau adminnya. Untuk model kontrol akses sendiri itu ada di Discretionary Access Control atau DAC, yaitu pemilik objek itu menentukan siapa yang bisa mengakses. Ada juga Mandatory Access Control atau MAC, itu tuh sistem menetapkan aturan akses berdasarkan label keamanan. Ada juga Role Based Access Control atau RBAC, yaitu akses diberikan berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Nah, di sini saya menggunakan yang RBAC atau Role Based Access Control. Oke. Nah, hubungan autentikasi dan kontrol akses. Nah, hubungan autentikasi dan kontrol akses sendiri itu adalah autentifikasi ini digunakan sebagai awal atau autentikasi itu dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan si identitas user atau pengguna atau yang mau login itu agar terdeteksi. Nah, untuk selanjutnya setelah kita atau pengguna atau em, mau login, setelah udah login, udah terverifikasi nih. Nah, kontrol akses akan nentuin apa yang boleh dilakukan oleh si user atau pengguna yang mau login tadi. Seperti itu. Nah, contohnya nih, admin nih, seorang admin bisa ngelihat atau ngedit data, ngedit data seluruhnya. Tapi si pengguna ini nggak bisa. Dia tuh hanya bisa ngelihat. Dia tuh cuma bisa melihat atau melakukan sesuatu yang perintah atau yang di ACC atau yang dibolehkan oleh admin. Seperti itu. Nah, oke. Langsung mengenalkan dengan role base sendiri ya. Role base atau yang saya pakai untuk uh,
praktek ini yaitu role based RBAC atau role based access control, yang dimana dia adalah metode pengamanan hak, yang dimana hak akses pengguna itu ditentukan berdasarkan perannya atau role-nya di dalam sistem. Jadi kalau bukan role-nya, dia otomatis tidak akan masuk atau ditolak oleh sistem. Contohnya itu ada role itu ada role admin, user atau guest gitu. Nah, setiap role itu punya hak akses terbatas sesuai tanggung jawabnya masing-masing, sesuai tanggung jawab role-role-nya masing-masing. Nah, uh, role base sendiri ini digunakan untuk membatasi akses ke fitur atau halaman yang tidak sesuai atau tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi dia ini role base sendiri itu adalah sebagai membatasi akses seperti itu. Nah, cara kerja sistem role base sendiri adalah pengguna itu login ke sistem. Terus sistem akan memeriksa nih role penggunanya itu apa aja, ataukah user, ataukah admin, ataukah guest seperti itu. Nah, jika aksesnya cocok dengan role itu atau diperbolehkan, otomatis dia akan masuk ke halaman uh, dashboard. Tapi jika tidak cocok atau akses tidak diperbolehkan atau ditolak, dia akan diarahkan kembali ke halaman login. Jadi fitur atau web atau konsep yang aku buat dari project ini, saya buat dari project ini adalah di mana role menggunakan RBSI tadi, di mana role jika kita login sebagai user atau sebagai admin, kita akan masuk ke uh, tempatnya role yang benar. Jadi kita kalau kita login sebagai user, kita akan masuk ke role user, kita akan masuk ke dashboard user. Jika kita masuk role admin, kita akan masuk ke dashboard admin seperti itu. Tapi jika kita bukan keduanya atau bukan sesuai role-nya, kita akan dikembalikan ke login. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat di codingannya dan di hasil dari implementasi di websitenya. Nah, untuk keuntungan RBSI sendiri ini adalah dia tuh lebih aman, serta hak aksesnya tuh lebih jelas. Dan dia tuh juga mudah dikelola, nggak ribet maksudnya, dan dia tuh meminimalisir error dan kebocoran data, seperti itu. Jadi dia tuh lebih, kita kalau kita pakai RBSI itu lebih, dia tuh lebih aman, lebih mudah, lebih, pokoknya intinya lebih uh, gampang dikelolanya. Nah, ini ilustrasi alur yang saya buat dari uh, pengerjaan saya ini, yaitu saya akan login. Pertama kita akan tampilan ke landing page awal sebelum login, terus langsung kita akan diarahkan ke login. Setelah login dicek tuh role-nya tuh, role-nya itu cocok atau enggak. Kalau cocok dia akan langsung masuk ke halaman dashboard atau ke halaman selanjutnya. Tapi jika tidak cocok, tidak akan ke redirect lagi ke login seperti itu. Nah, oke. Jadi ini sedikit penjelasan dari autentifikasi dan kontrol akses. Dan yang saya buat adalah RBAC atau Role Mode Access Control. Nah, langsung saja kita ke implementasi dari autentifikasi dan kontrol akses. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja kita ke implementasinya, yang dimana kita akan langsung buka terminal. Kita buka Laragon, buka terminal. Nah, di sini langsung kita akan melihat database-nya, database yang udah kita buat. Langsung show database. Oke, di sini kita sudah membuat register, jadi kita langsung use register. Oke. Jadi database yang udah kita buat bernama use register, langsung kita show tabelnya register. Nah, untuk tabel di sini itu sudah ada tabel user, bisa dilihat. Untuk tabel users, langsung kita select untuk melihat apa yang ada di dalam tabel user tersebut. Nah, oke, bisa dilihat di sini. Di sini di tabel user ini kita sudah pernah login atau untuk mencoba-coba itu ada di Fredlina. Di Fredlina ada nama email, ada password, dan ada create ad. Nah, ini kita gedekan, kita besarkan. Nah, di sini ada Fredlina, ada nama, email, password, create ad, dan role. Yang dimana Fredlina ini berrole sebagai admin. Dan untuk usernya itu ada
di nama Diva. Jadi ini adalah user yang udah mencoba untuk login dan Ferdina mencoba sebagai admin. Nah, di sini saya membuat web atau proses login yang dimana jika dia bukan admin, jadi yang login itu bukan user, dia akan otomatis tidak akan masuk ke dashboard user. Jadi kalau dia misal mau login sebagai user tapi dia mendaftarnya bukan user, dia nggak akan langsung masuk ke user, tapi dia akan ditolak aksesnya dan kembali ke login seperti itu. Sama dengan admin, jika kita masuk sebagai bukan sebagai admin, akses akan ditolak dan kita akan langsung dilarikan ke uh, login lagi. Bisa kita langsung lihat codingannya. Oh, kita lihat dulu langsung di PHP-nya. Kita lihat PHP-nya terlebih dahulu. Nih, nah di sini ini database yang udah kita buat. Nah, ini ada Ferdina, nama sama seperti yang di CMD tadi. Langsung kita ke codingan. Nah, ini langsung kita buka index.php. Nah, ini. Langsung ke index.php. Nah, ini login. Ini di page login. Bisa dilihat. Di login ada form method post action out PHP. Jadi dia di mana dia itu kita di bagian page login kita langsung akan masuk ke jika kita mengisikan email dan username, kita akan langsung diproses nih. Jadi dari page login tadi, uh, jika kita sudah mengisikan nama atau email kita, nah bisa kita lihat login.php lagi. Di sini ada post. Nah, di post ini jika kita nih ada input type, jadi jika kita sudah menginput email dan menginput uh, user atau password, dia tuh langsung akan ke post kemana? Ke out.php. Nah, di out.php tersebut akan langsung di kita buka lagi out.php. Nah, um, jika kita udah dia akan langsung ke post ke out.php. Jadi, di mana jika dia login sebagai admin, role-nya itu admin, dia akan langsung masuk ke location-nya admin_dashboard.php. Jadi, di situ akan yang dimana admin_dashboard.php itu hanya berisi kita buka admin_dashboard.php. Nah, di sini saya hanya mengisikan seperti ini saja, welcome. Ini sebagai contoh saja. Di seksinya role-nya sebagai admin, location-nya di login. Jadi, jika kita sudah login sebagai admin, dia langsung masuk ke page dashboard yang hanya tertulis welcome to admin. Jika kita nanti bisa kasihkan yang lain, biasanya di admin ini dia bisa admin itu bisa mengedit segalanya. Jadi user itu hanya bisa melakukan apa yang admin ACC atau admin perintahkan, admin berikan saja aksesnya. Jika admin hanya memberikan akses tertentu, user cuma bisa mengakses apa yang admin berikan aksesnya gitu. Seperti itu. Kita lihat lagi di bagian user the dashboard. Di user ini sama seperti admin, jika role dia user atau login dia sebagai user, dia akan otomatis masuk ke dashboard user, yaitu dengan tampilan welcome user. Seperti tadi welcome admin, sekarang welcome user, seperti itu. User ini hanya bisa mengedit apa yang admin berikan saja. Langsung kita ke out. Kita lihat out ini. Nah, di out ini kita bisa melihat nih, role dia sebagai user ini langsung location-nya dia masuk ke user.php. Tapi bisa dilihat di else section, section ini error nih. Kalau role dia bukan admin atau user. Jadi ibaratnya kalau kita login bukan admin atau user, jika kita udah masuk ke dashboard-nya dan kita login bukan sebagai, misal kita login sebagai user. Nah, di situ kita sudah masuk ke dashboard-nya, tapi kita langsung ganti ke admin, dia otomatis akan ditolak aksesnya atau role-nya tidak valid. Nah, dia akan langsung dilarikan kembali ke login.php seperti yang udah dilihat di codingan, location-nya langsung ke login.php. Sama nih, seperti ke login.
jika email atau password salah, dia akan juga jika kita masukkan nih mau login tapi kita masukkan email atau passwordnya salah, dia akan langsung dilarikan juga ke login.php. Jadi ini itu masuk sebagai uh, di role model di autentifikasi yang dimana jika bukan ranahnya, dia nggak akan bisa masuk. Jadi dia akan ditolak nih aksesnya. Tuh. Langsung kita lihat ke tampilan oh, tampilan websitenya. Nah, ini adalah website sederhana yang saya buat. Ada about, ada sectionnya ada about, skill, project, kontak, seperti itu. Nah, bisa kita lihat. Nah, oke. Langsung kita ke header. Nah, di header ini ada foto profil yang dimana di project, jika kita klik, dia akan muncul seperti ini nih. Lokal menyatakan silakan login terlebih dahulu untuk melihat project. Jadi, kalau kita belum login, kita nggak bisa melihat project apa yang udah kita buat seperti itu. Langsung kita oke. Nah, di sini langsung kita lari ke bagian login. Nah, kita akan login. Coba kita akan login dengan email yang belum terdaftar. Oke, kita akan login dengan email yang belum terdaftar. Kita akan coba login email yang nah, coba langsung Ocha atau apa ya. Kita buat ini aja. Nah, gmail.com. Oke, langsung kita sign in. Nah, bisa terdeteksi email atau password salah. Jadi dia akan tetap stay di bagian login karena seperti yang kita lihat di out tadi, bagian sign in kalau kita mengenterkan email atau password yang salah atau belum terdaftar, dia akan langsung seperti itu. Nah, langsung kita coba sign in ke email yang udah terdaftar. Atau tidak, kita buat sign up saja. Kita masuk lagi saja ke sign up. Oke, kita buat lagi supaya langsung nah, langsung sign up. Kita masukkan nama Redlina, email Redlina, itu deh Deva aja Deva, redlina@gmail.com. Langsung kita enterkan password. Oke, langsung konfirmasi. Oke, langsung kita sign up. Oke, ini sudah terdaftar, bisa kita lihat langsung ke lokal hostnya. Kita lihat dulu, tadi kan Fred Devania, Fredlina, kita akan cek ke lokal host. Oke, kita refresh. Nah, ini bisa dilihat, sudah terdaftar, dia bisa login sebagai user. Dia akan login sebagai user. Oke, langsung kita login di default, devafredlina@gmail.com, langsung password. Nah, oke, ini untuk user dia akan langsung welcome user seperti yang kita lihat dari out tadi. Jadi dia tuh hanya akan login ke ranahnya dia. Seperti metode autentifikasi dia akan login. Nah, di ini kita sudah masuk ke dashboard nih, dashboard user. Nah, kita akan ganti coba saat kita masih di dashboard user kita akan ganti ke admin dashboard. Nah, dia otomatis akan ditolak aksesnya dan langsung muncul ke seperti tadi, locationnya langsung diarahkan ke login lagi. Jadi kalau kita mengganti atau kita mengakses apa yang bukan ranahnya, dia akan otomatis diakses. Nah, langsung kita balik lagi ke admin. Kita akan login sebagai admin. Oke. Nah, untuk admin sendiri sama seperti user, dashboardnya itu welcome.admin. Ini tuh biasanya admin itu bisa mengakses semuanya. Dan di sini kita akan coba akses saat kita masuk ke dashboard, admin kita akan akses user atau um, selain admin, ini. Jadi otomatis akses ditolak. Nah, seperti ini. Akses ditolak, seperti yang saya jelaskan di PPT tadi. uh, Kenapa akses ditolak? Karena untuk
Untuk yang di codingan tadi kita bisa langsung lihat di codingan di bagian output. Nah, di role-nya itu nggak sesuai dengan role-nya. Jadi dia otomatis akan nggak masuk ke dashboard admin atau dashboard user. Jadi otomatis akses ditolak, role tidak valid dan langsung dilarikan ke login PHP untuk login kembali. Seperti itu. Jadi ini masuk ke kontrol akses. Kontrol aksesnya jika dia role-nya sama atau role-nya admin, dia akan masuk ke admin dashboard. Jika dia role-nya sama-sama user, dia akan masuk ke user dashboard. Tapi jika bukan keduanya, dia akan langsung ditolak aksesnya dan dilarikan ke login dari kontrol akses. Jadi ini termasuk dari kontrol akses. Tuh. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.